semuanya, selamat hari Minggu. Hati kita melimpah dengan syukur, kasih dan kebaikan Tuhan terus kita alami. Nyata memberkati kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian pembukaan kita bakti 22 besar dan ajaib. Segala bangsa, siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang budi. Semua bangsa akan datang bersujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah PT pada hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah. Tolong berkatilah ibadah kami, semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan iman-Mu, pusatkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Adik-adik sekalian, sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita sama-sama mempersiapkan bacaan kita dan kita akan mendengarkannya di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Baiklah adik-adik, biarlah Alkitab itu tetap terbuka. Mari kita berdoa. Kita mohon petunjuk dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama adik-adik terkasih. Taruna Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan dari sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh memahami apa pesan Tuhan terhadap kami, sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu, terlebih untuk anak-anak terkasih kami. Berkati kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12.
Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinaya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itu lah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana, dan mereka meneliti saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik semuanya, Shalom. Semoga adik-adik yang saat ini beribadah mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Kakak berharap adik-adik di rumah maupun di tempat lain, adik-adik memenuhi standar protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar kita sama-sama terhindar dari pandemi ini. Baiklah anak-anakku, adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini kakak akan sharing tentang bagaimana pesan Tuhan kepada kita. Dan saat ini Sabda Bina Taruna mengambil tema berani hadapi penderitaan. Di dalam Petrus ini, atau di dalam 1 Petrus ini dikenal juga sebagai surat penghargaan yang penuh dengan sukacita dan ditulis oleh Rasul Petrus kepada para orang pendatang.
yang tersebar di Pontius, Galatia, dan Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinania, dalam rangka memberitakan semangat, kekuatan, bahkan pendampingan bagi jemaat Kristen mula-mula yang mulai mengalami berbagai penderitaan. Adik-adikku sekalian, penderitaan bagaimana yang akan kita hadapi? Bagaimana penderitaan apa yang sebenarnya yang terjadi? Adik-adik sekalian, penderitaan yang dimaksud pada zaman ini atau zaman dahulu ketika surat Petrus ini dituliskan adalah bagaimana ketika Allah di dalam kehidupan warga jemaat mula-mula mendapatkan berbagai macam rintangan, hambatan. Di sini dikatakan bahwa mereka yang mengalami penderitaan karena kebenaran di tengah hidupnya pasti senantiasa mendapatkan berkat Tuhan. Pada zaman itu, jemaat mula-mula mendapatkan penderitaan di tengah kehidupan orang percaya, di mana pada zaman itu jemaat mula-mula meyakini melalui iman dan pengharapannya, dan mereka percaya akan selalu disertai oleh Allah, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana penderitaan yang kita hadapi sekarang ini? Adik-adik, di tengah dunia yang selalu dinamis, di tengah peran segala sesuatu, terutama peran media sosial, dunia itu berkembang, dan kita secara tidak langsung adalah bagian dari pola yang telah ditetapkan seperti itu. Adik-adik, mari kita sama-sama memaknai setiap Tuhan yang menuntun kita memaknai setiap apa yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Penderitaan apa yang kita maksud ini? Mungkin saat ini adik-adik di dalam akademik atau di dalam pendidikannya mengalami suatu permasalahan, entah itu dengan teman, entah itu dengan guru mungkin, entah itu dengan kehidupan sosial adik-adik. Kadang kita merasa bahwa penderitaan itu tidak adil buat kita. Terkadang penderitaan itu kok Tuhan ngasih ke saya tuh seperti ini. Terkadang kita suka membanding-bandingkan, kok kenapa kehidupan yang lain itu kayaknya enak-enak aja gitu ya. Sedangkan kok saya sebagai orang Kristen kok seperti ini? Ada apa ini? Bahkan itu selalu tercetus dan termindset di otak adik-adik semuanya, di pemikiran adik-adik semuanya. Kenapa kok saya seperti ini? Apakah karena saya dari minoritas atau seperti apa? Tapi kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna. Di sini dikatakan kan oleh Petrus bahwa penderitaan karena kebenaran di tengah hidup kita pasti akan senantiasa mendapatkan berkat Allah. Adik-adik jangan khawatir, apalagi di tengah pandemi seperti ini, mungkin kehidupan kita akan berbeda dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Mungkin kehidupan kita akan diatur, tetapi kehidupan ini akan membawa kita kepada kebenaran. Kehidupan ini akan membawa kita ke dalam sukacita. Adik-adik dimanapun saat ini berada, mari kita memaknai setiap penderitaan, setiap cobaan ini adalah untuk membangkitkan iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Mungkin adik-adik saat ini juga ingin bersama-sama beribadah, bersama-sama dengan teman-teman yang lain, sudah kangen ya satu dengan yang lain, pengen ketemu, pengen ngobrol, tetapi kita dibatasi oleh situasi dan kondisi seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini boleh berlalu. Ya, boleh berlalu dan adik-adik bisa melakukan aktivitas seperti sekolah, mungkin yang pengen main ke mall gitu ya, pengen jalan-jalan atau apa. Ya, kita harus memaknainya ini suatu pesan Tuhan terhadap kita agar kita dimampukan untuk selalu bersyukur, sukacita setiap apa yang kita rasakan saat ini.
Baiklah adik-adik sekalian, di surat Petrus ini dikatakan juga bahwa kita akan dipelihara. Kita akan senantiasa dipelihara dengan kekuatan Allah. Artinya, perjuangan orang-orang percaya untuk menjaga imannya dengan kuat akan membantu setiap orang percaya merasakan kekuatan Allah. Jadi yang tadi kakak sebutkan, kadang-kadang kita selalu patah semangat, kita selalu menyerah di dalam kehidupan ini. Tapi di dalam kehidupan ternyata ada rencana yang terbesar yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan Tuhan yang mungkin kita tidak bisa melihat. Ada kekuatan Allah yang ada di dalam hati kita, tapi kita tidak merasakannya. Ya, percayalah adik-adik, di saat-saat ini Tuhan selalu berserta dengan kita, senantiasa untuk menjaga iman kita terhadap Yesus Kristus. Adik-adik, dengan kata lain, kita akan dipelihara Allah dalam iman kepada Allah. Dan adik-adik semuanya, bahwa di dalam kehidupan kita, karya keselamatan Yesus telah membawa manusia masuk dalam kehidupan yang baru. Dengan kehidupan baru ini yang senantiasa selalu berpengharapan, ya, iman dan pengharapan. Adik-adik mungkin usia masih muda, perjalanan masih cukup panjang. Mari kita yakini bahwa setiap Tuhan yang perkenankan di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang terbaik. Percayalah, setiap penderitaan yang mungkin adik-adik alami, itu akan membawa iman kita kepada pengharapan yang besar. Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami rasakan di hari ini Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan pesan kepada kami di dalam setiap kami mengalami penderitaan. Ada rencana yang besar kepada kami, ada rencana yang terbaik untuk kami. Kami percaya Tuhan, rencana itu akan membawa kami keselamatan. Rencana itu akan menjamin kami, akan membawa pengharapan untuk menjaga iman kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan hari ini kami sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 251, Mari Jalan Dalam Terang Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam kesempatan ini. Kami berdoa untuk adik-adik terkasih kami, dimanapun mereka saat ini sedang beribadah secara daring Tuhan, secara online Tuhan. Biarlah kami boleh
bersukacita walaupun jarak kami jauh Tuhan. Biarlah mereka selalu memperoleh berkat yang berasal daripadamu. Biarlah mereka selalu berpengharapan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya adik-adik terkasih Taruna GPIB Immanuel Cimahi selalu diberkati, selalu menjadi saluran berkat buat sesama bahkan keluarga. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik terkasih yang dalam masa pendidikan Tuhan, baik itu SMP, SMA Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap doa dan harapan mereka di dalam dunia pendidikannya. Biarlah mereka boleh menjalani, menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Kami percaya Tuhan, saat ini adik-adik terkasih boleh dalam keadaan sehat Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang di luar kemampuan kami, terlebih untuk COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka boleh terus bersukacita, boleh melakukan aktivitas, dan mereka memenuhi standar protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap doa dan harapan mereka, berkati setiap kemampuan yang mereka miliki untuk mereka kembangkan Tuhan. Mereka punya talenta Tuhan. Biarlah dan kami pertaruhkan anak-anak terkasih, adik-adik terkasih hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tua mereka Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya. Berkati setiap upaya untuk keluarga. Biarlah mereka juga dimampukan terus bersukacita, mendapatkan sukacita yang penuh daripadamu, pengharapan daripadamu, agar mereka dimampukan untuk menjalankan fungsinya sebagai orang tua dimanapun mereka melakukan aktivitas Tuhan. Kami serahkan kehidupan orang tua, adik-adik kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja yang telah Tuhan bentuk untuk kami boleh beribadah melalui gereja GPIB Immanuel Cimahi. Berkati setiap pelkat, berkati setiap para pelayan, khususnya di Taruna, berkati setiap presbiter yang mempunyai kewajiban untuk membimbing kami. Berkati juga Tuhan, Ibu Pendeta yang saat ini dalam masa pemulihan, berkati Ibu Pendeta ini, Ibu Pendeta kami Tuhan, agar dimampukan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab pelayanan di gereja GPIB Immanuel Cimahi. Kami berdoa Tuhan, agar bangsa dan negara kami dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kehidupan bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk kota Cimahi Tuhan. Berkati setiap para aparat pemerintahan, mulai dari atas sampai yang terbawah Tuhan. Berkati pemerintah kota Cimahi ini agar bisa menuju ke jalan kebenaran Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kesempatan yang akan kami selalu pergunakan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah melalui iman, pengharapan, kami selalu dimampukan untuk mengimaninya. Kami dimampukan selalu untuk bersukacita, agar kami boleh melakukan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri untuk kita mendoakan persembahan ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Adik-adikku sekalian, saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin.